sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rinaldi Christian Pane dengan nomor NIM 05 akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan satu negara tersebut. Apa tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat dan masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai arti negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta laksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Christenberg, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut negara-negara di dunia. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga adalah pertahanan. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Ada 2 pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang mencangkut kepada kepentingan pribadi. Yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan yang mencangkut kepada kepentingan umum. Hukum bertujuan mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembaga-lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penasehat hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kepolisian negara. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik mempunyai wewenang, yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kejaksaan.
Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa memiliki wewenang, yaitu antara lain, yang pertama adalah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. Yang kedua, jaksa berwenang untuk membuat surat dakwaan. Yang ketiga adalah jaksa berwenang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah menuntut pelaku pembuatan pelanggaran atau tersangka dengan hukuman tertentu. Yang kelima adalah jaksa berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan lain-lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang lembaga penasihat hukum. Lembaga penasihat hukum adalah kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah penjabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara ada beberapa tingkat badan pengadilan, yaitu yang pertama pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah pengadilan negeri dikenal juga dengan pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat kedua. Yang kedua adalah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua suatu perkara perdata atau perkara pidana yang diadili oleh pengadilan negeri. Yang pengadilan tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Yang ketiga adalah pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu berada di Jakarta. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dan yang keempat adalah penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud dengan penasihat hukum menurut KUHP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Banyaknya kasus berperilaku warga negara sebagai subjek hukum yang baik yang bersifat perorangan maupun berkelompok masyarakat yang belum baik terpuji atau melaksanakan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Di beberapa kasus masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum. Mereka harus memiliki sikap bijak, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur negara harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, dan godaan dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum,
dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajiban. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan dan perundangan, lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegak hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.